Managing expectation-nya menjadi sulit karena memang tiap hari dihadapkan dengan konten mimpi kan Mas? Iya betul. Nah, kata yang bagus, konten mimpi. Konten mimpi. Segala ilmu yang kita dapat, segala privilege ataupun kelebihan yang kita punya itu harus disebarkan ke lingkungan. Iya, itu yang Bapak Habibie bilang kan, kita harus Betul. jadi mata air dimanapun Betul. kita berada gitu kan. Kita nih sebagai business owners bukan hanya produk jualan aja yang bisa dijual, tapi you as a business owner juga punya capability dan juga opportunity untuk bisa menjadi produk. Oke, halo RS kawan, ketemu lagi bersama saya Aldo di podcast berusahanya Rumah Siap Kerja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak kalah seru pastinya, yang sudah repot-repot datang ke sini. Kita sambut dulu, kita tepuk tangan yang paling meriah, Mbak Putri Habibie. Yeay. Halo semuanya. Terima kasih loh sudah diundang, aku happy sekali. Sama-sama Mbak Putri, gimana kabarnya, sehat Mbak Putri? Alhamdulillah Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah Teman-teman sehat. semua di sini gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Mbak Putri. Udah, kita ketemu lagi ya Mbak Putri ya. Alhamdulillah. Aku tuh sebenarnya adalah penggemar podcast ini loh, karena sebelumnya aku nonton Mas Dery ya. Iya. Aku betul. suka banget pembahasan-pembahasan kalian. Jadi pas di kontak, boleh nggak jadi tamu? Oh boleh banget. Saya senang Alhamdulillah. sekali. Ya mudah-mudahan pembicaraan kita bisa memberikan Dampak ya. yang positif, semangat untuk RS kawan. Amin. Oke, kita mulai dari Mbak Putri dulu nih. Mbak Putri Habibie gitu. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu nih Mbak Putri ya. Jadi Mbak Putri ini adalah cucu dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie ya, betul ya. Cucu adiknya sebenarnya. Oh, cucu adiknya betul. ya. Jadi kakek aku adalah adik dari Eyang BJH. Eyang BJH. Begitu. Jadi dari keluarga Habibie itu kakek langsung yang Mbak Putri adalah adik dari Betul. Bapak B.J. Habibie ya. Kedekatannya gimana Mbak? Dikit aja. Jadi keluarga aku Habibie itu sebenarnya sangat merangkul Iya. satu sama lain. Jadi Ya. kami tuh tidak ditemukan yang ini cucunya si ini cucunya si itu, enggak. Jadi semuanya adalah cucu saya, semua adalah ponakan anak saya. Jadi kita dekat banget satu sama lainnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan Nggak ada cucunya sih. adik Yes. saya dan lain sebagainya, bukan? Selama ini aku menjalani hidup di keluarga tersebut sih enggak ya. Jadi benar-benar kita dekat banget Oke. lingkungannya, juga sepupu-sepupu. Makanya sebenarnya kayak sumber-sumber inspirasiku tuh mostly adalah my cousins sih. Jadi Oke, aku iya. thanks guys. Dan keluarga besar banget kalau saya nggak salah ya Mbak. Iya ada kakek nenekku 8 kan. Oke. Belum anak cucu ya, kalau kumpul rame banget pasti ya. Seru banget dan aku hafal every one of them. Oke, keren. Oke, berarti Mbak Putri menyandang nama besar lah, bisa dibilang begitu ya. Kita akan masuk ke sana. Boleh. Ya, tapi kita mulai dulu dengan hobi utama yang menjadi sekarang viral dan lain sebagainya gitu ya. Boleh nggak sih Mbak, kita kan tahu ya Mbak Putri suka masak dan lain sebagainya, suka bikin konten yang seru-seru dan lain sebagainya gitu. Boleh nggak ceritain di balik hobi masak itu awalnya gimana dan kenapa bisa di-share ke sosial media pada akhirnya? Sebenarnya masak itu tuh adalah sesuatu yang natural banget ya buat aku. Jadi aku tumbuh kembang di keluarga, di rumah tangga yang memasak memang. Oke. Jadi kegiatan memasak itu udah bukan something yang sebenarnya bukan sesuatu yang spesial atau sesuatu yang wow gitu dalam keseharian aku. Memang setiap hari dilakukan sama mamaku, papaku dan adik-adikku, kita semuanya masak. Oh, semua suka masak? Semua masak. Jadi bukan mama aja? Bukan mama aja. Oh, Papaku oke. dan adik-adikku 2 laki-laki tuh juga masak. Oke. Jadi it's just a natural thing to do untuk aku. Nah, kenapa bisa viral? Karena pada suatu hari di tengah pandemi, aku iseng nih ngepost resep-resepan. Sebelumnya kalau aku tarik balik, memang dari SMA itu aku usahanya bikin kue. Waktu SMA bikin Iya. kue nih. Ini sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, maksudnya jauh dong kan saya Oke, udah tuku ya. Oh, kan mesti muda. Oke, jadi waktu pandemi itu udah gak SMA udah, ya? saya udah, Oke. ya, udah itu ada ya pokoknya. Iya, oke. Terus habis itu dia hobi masak itu berubah menjadi sebuah bisnis waktu SMA. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya kalau dibilang passion gini-gini enggak sih, BU aja. Waktu SMA itu emang pengen dong jajan karena Iya. kebetulan kalau Mas bilang menyandang nama besar memang, tapi di keluargaku itu bukan yang modelan kayak dijor-jorin Kasih duit kemudahan, gitu, uang enggak juga. jajan, uang saku yang Iya, enggak gitu ya? enggak gitu. Oke. Jadi ya
terutama keluarga kecilku juga ya, papaku gitu. Kita disekolahin segala macam, tapi kalau kita punya sesuatu yang lo pengenin yang di luar itu, usaha. ya itu harus cari gitu. Jadi ya waktu itu aku pengen ngeband. Sebenarnya passion aku banget itu kan main musik ya, aku bermusik gitu. Oh, main musik. Tapi pada saat itu kalau mau main musik berarti harus beli alat musik juga dong. Kan betul. Mahal ya buat SMA. Buat sekarang aja gue masih mahal rasanya. Zaman dulu kan kayak lebih lagi. Gimana caranya ya? Kayaknya salah satu yang paling skill yang aku miliki pada saat itu yang bisa translate into money, into immediate income itu adalah jualan kue. Cobalah gitu kan. Dengan metode pemaksaan juga sebenarnya dulu itu. Jadi ngirim ke rumah tante om segala macam. Terus tante aku kirim ini billnya gitu. Awal-awal gitu, baru kemudian nggak taunya enak lalu terjual. Nah kemudian bisnis tersebut evolve lah menjadi sebuah bisnis cooking class. Cooking class. Ini sebelum pandemi nih? Jauh mas, aku ya. Oh dari SMA itu sudah jualan itu yang untuk uang saku, terus bikin kelas? Waktu aku S1. Aku bikin kelas. Okay. Kenapa? Karena bisnis browniesnya, aku bikin brownies waktu itu. Laku? Tidak, bangkrut say. Bangkrut karena pada saat itu the rise of social media. Tentunya aku yang adalah seorang mahasiswa, nggak mungkin lah duit gue sebanyak businesses lain yang emang properly conducted gitu. Akhirnya bisnis aku turun lah, ketelan sama yang memang capable. Yang udah gitu. Profesional, yang udah lebih dulu. Dan pas aku lihat, gila, tapi gue punya aset banyak nih, alat masak segala macem, masa udah sih gitu. Aku coba lihat pasar dengan kemampuan aku saat itu dan berkonklusi bahwa nih kayaknya bukan hanya brand-brand besar yang mau mengembangkan bisnisnya di kuliner, tapi dengan adanya social media, bantuan sosial media, ibu-ibu rumah tangga atau home cook seperti aku saat itu tuh juga mau jualan. Nah, apa sih yang mereka tuh lack? Apa sih mereka tuh kekurangan? Oh ya, belajar masaknya gitu. Kenapa enggak? Informasi yang informasinya, terutama karena mereka itu adalah ibu rumah tangga, jadwal mereka sulit, jadi mesti sesuatu yang fleksibel. Ya melalui riset pasar akhirnya aku kembangkan sebuah metode cooking class yang private banget lah gitu. Dimana menunya terserah dia, kapannya terserah dia, even kalau mau di rumah dia pun juga bisa gitu. Nah dari situ aku jadi bisa mengutilize aset-aset yang aku miliki sebelumnya, yaitu alat-alat masak dan lain-lain. Udah deh, baru dari situ aku hubungi semua teman-teman aku yang saat itu punya impact besar, misalnya selebriti atau influencer segala macam. Gak malu teman-teman yang punya usaha untuk kayak ini gue punya ini, relate gak sama lo? Kalau misalnya relate, you wanna try. Kalau misalnya coba, if you like it, boleh gak bantuin post? Jadi gak gengsi ya? Gak kemana-mana kamu kalau gengsi say. Tuh RS kawan ya. Jadi buang jauh gengsi. Putri Habibie aja gak ada gengsi teleponin temen-temennya ya di awal ya. Karena gimana ya, gak semua, kalau menurut aku sih gak semuanya dari kita tuh bisa afford being gengsi aja gitu. Betul. Jadi setuju. Ya ditelan aja, especially kalau kalian adalah business owners atau soon to be a business owner, kayaknya gengsi itu emang harus dibuang jauh-jauh aja gitu. Karena however big you are, kolaborasi itu adalah sesuatu yang bisa memajukan kita, bisa accelerate kemajuan kita. Iya, kalau sendiri ya nggak kemana-mana. Tapi lama aja gitu. Betul. Nah dari situ ini menuju viral ya, cooking class. Aku hubungin semuanya teman-teman aku yang selebritas saat itu. Terima kasih Kakak Raisa, terima kasih Kakak Ashanti, Aurel, semua Kakak Tinatun, sahabat-sahabatku yang saat itu membantu aku banget. Rahel V-nya, thank you banget. Nah akibat dari influence dari mereka juga, mereka bantu juga. Naik deh nih cooking class. Cooking class ya. Betul. Viral. Belum viral. Oke. Dari situ aku kembangin juga personal branding. Jadi buat teman-teman, ini RS Kawan kan mostly banyak yang mulai berusaha juga ya. Kita nih sebagai business owners bukan hanya produk jualan aja yang bisa dijual, tapi you as a business owner juga punya capability dan juga opportunity untuk bisa menjadi produk jualan brandingkan diri kita. Yes, personal branding as a business owner menurut aku itu adalah hal yang sangat penting, namun terkadang overlooked karena kita suka emang gue siapa? Emang gue yang gini gitu. Itu yang kerap terjadi. Itu kerap terjadi banget. Padahal segala potensi itu ada gitu. Nah, sebenarnya dengan mendevelop personal branding kalian juga bisa sambil paralel mendevelop
produk dan bisnis kalian tuh secara holistik banget gitu. Yeah. Jadi orang itu Mas lebih mudah mengingat sebuah wajah instead of a brand, sebuah gambar. That's why brand-brand besar itu menggunakan brand ambassador karena agar brand message lebih mudah. Orangnya gitu ya. Personifikasi itu kayak gimana. Betul. Isn't it an amazing thing kalau kamu bisa jadi your own brand ambassador gitu kan, oke banget ya. Ya, daripada kita pakai orang, kalau kita personal brand kita bagus ya. Betul. Oke, jadi aku rangkum dikit. Itu kan cooking class itu dibantu teman-teman yang baik banget. Thanks. Ya, sampai akhirnya saat pandemi semakin pandemi lagi. itu sebenarnya itu kita semua beradaptasi ya Mas. Ya, teman-teman jangan sedih merasa bahwa gue pandemi, gue ini banget nih drop banget. Kita semua drop dan juga kita semua adalah player zero gitu. Kita ini sebuah game baru. Game tuh landscape baru yang kita tuh nggak ada yang ahli. Gimana sih ahli pandemi? Kita nggak tahu. Cari cara menyesuaikan. Betul. Dan itu kemampuan kita sebagai marketer, sebagai business owners untuk bisa agile dan bisa adaptif itu sangat amat diuji ya Mas waktu itu ya. Banyak ya, makanya banyak produk-produk baru, usaha-usaha baru. Betul. Karena itu kayak cara-cara baru. Ground zero kayak benar-benar dienolkan. Ya, dienolkan seluruh dunia. So, everybody is a rookie saat itu, amateur semuanya. Iya, betul. Dan gimana caranya kita bisa rise adalah dengan cara bisa ngeliat market tuh butuh apa. Dan pada saat itu video pertama aku yang viral dengan tidak sengaja sebenarnya juga. Itu nggak sengaja. Gimana ya, sengaja nggak sengaja karena market research itu kan memang sudah mendarah daging ya. Karena dulu kepepet mulu gitu kan, karena BU jadi gue harus kayak bisa lihat apa nih gitu. Pada saat itu kita nggak bisa ke mall dong. Terus pada saat itu kita suka makan gyukaku kan ke mall. Sementara gyukaku tuh ada pudingnya yang enak banget, yang cuma bisa dimakan kalau kita all you can eat. Berarti kan nggak bisa bawa pulang dong, karena kan nggak bisa ke mall. Aku bikinlah puding itu di rumah. Dengan cari tahu dan lain sendiri. Aku bikin resep puding itu di rumah, kemudian aku sebarkan. Dan ternyata viral karena orang pengen makan ke sana tapi nggak bisa. Itu pertama kali video yang viral. Betul, itu pertama kali. Keren. Itu pertama kali. Jadi sengaja nggak sengaja ya? Sengaja nggak sengaja gitu. Dan ternyata menurut aku juga ada hokinya, rezeki, segala macam. Dan semakin banyak lagi yang viral setelah itu ya. Betul. Nah itu momentum ya. Jadi gini teman-teman, kebanyakan orang itu bermimpi mau viral. Tapi sebenarnya setelah kamu mendapatkan keviralan itulah ujiannya. Jadi viral, apalagi sekarang game itu beda sama aku waktu dulu. Instagram saat itu tuh beda dengan sekarang. Virality sekarang. Everybody can be viral sekarang dari TikTok, mudah. Tapi yang perlu kita pelajari lagi nih, gimana caranya memaintain itu. Nggak cuma sekali gitu. Nggak cuma sekali. Kita terus lo viral, terus abis itu apa? Gitu? Hilang abis itu. Kalau dulu misalnya viral karena kita menjaga atau berstrategi membuat sebuah produk yang konsisten kemudian pada waktunya viral. Kalau sekarang kan bisa kayak can be viral cuman gara-gara apa gitu. Joget-joget sebentar, 1 detik apa. Sebenarnya bagus juga misalnya viral joget-joget, nggak apa-apa, bagus. Tapi setelah itu tuh gimana caranya kita diapain? Bisa kita mau joget gimana lagi nih, atau dari joget mau diapain nih agar bisa retain keviralan tersebut. Gitu kan. Kayak sama kayak ini Mas. Kita pengen kaya nih, pengen kaya. Terus akhirnya dapet nih 1M pertama. Terus apa? Abis lama-lama mau cuma diapain aja. Gitu. Jadi itu sih kayak kalau gitu, teman-teman ini di RSK mau bikin konten nih, menurut aku kayak oke, kita punya banyak nih konten cari duit. Boleh nggak bikin konten? Terus kalau udah ada duitnya gimana? Nggak tahu tuh. Tuh masukkan tuh teman-teman. Dicatat. Bisa kita bikin. Oke. Menarik ya, seru ya. Jadi itu awal sejarahnya ya. Betul. Kenapa bisa viral dan lain sebagainya. Nah, aku dengar dan Mbak Putri bikin yayasan berdaya Putri Habibie. Betul. Apa latar belakangnya itu, dan aku tahu itu hanya difokuskan untuk perempuan. Kenapa hanya perempuan? Kalau dunia memasak kan sebetulnya laki-laki juga banyak. Boleh kok kalau mau ikutan juga. Ini menanggapi juga kekepoan para reskawan gitu. Jadi boleh ceritain nggak Mbak latar belakang Yayasan Berdaya Putri Habibie ini, kemudian juga kenapa fokusnya hanya perempuan aja? Sebenarnya fokusnya nggak hanya perempuan sih, itu opennya keluarga sih lebih tepatnya. Tapi kenapa aku fokuskan ke perempuan? Karena menurut aku ibu itu adalah garda terdepan dalam pembentukan generasi berikutnya. Keren, tuh setuju. Iya, karena women, perempuan itu shapes a nation. Jadi membentuk sebuah bangsa kan para ibu. Gimana kalau melukis? Gimana kalau para ibunya yang adalah garda terdepan dan yang memproduksi generasi baru ini nggak cukup
ilmu, nggak cukup opportunity, nggak cukup paparan terhadap hal-hal yang harusnya ditahu. Nanti kan berarti dampaknya kan domino dong. Jadi dari situ aku coba ke perempuan. Dan kenapa awalnya bikin yayasannya? Betul. Aku well aware I'm a very privileged person. Mungkin bukan lewat privilege, bukan lewat harta melimpah karena kita semua masih berusaha. Tapi access to education, access to networking, segala macam itu aku harus well aware dan harus mengakui bahwa I'm a very privileged person. Kita punya privilege masing-masing. Kebetulan privilege aku di situ. Dan yayasan ini adalah my way on. Kita buat apa sih punya privilege, punya harta, punya ilmu segala macam kalau cuma buat dimakan sendiri kan juga. Jadi spread itu ke orang banyak. Untuk bisa menjadi wadah aku menyebarkan privilege tersebut agar tidak cuma ngumpul di situ. Karena apalagi ilmu ya, kalau disimpan sendiri kan pasti. Jadi nggak hanya untuk Mbak Putri dan lingkungan terdekat aja, tapi mau untuk harus semua. Dong. Justru kalau quote film Habibie Ainun adalah, udah nonton belum teman-teman? Nonton dong. Itu bagus banget loh. Jadi mata air gitu. Iya, jadi mata air. Betul. Jadi segala ilmu yang kita dapat, segala privilege ataupun kelebihan yang kita punya itu harus disebarkan ke lingkungan. Iya, itu yang Bapak Habibie bilang kan, kita harus jadi mata air dimanapun kita berada gitu kan. Tapi itu legit sih. Iya. Menurut aku memang itu it's something that is really true. Tapi itu beneran. Jadi sih. itu yang melatar belakangi sih yayasan Putri Habibie ini, yayasan. Betul. Yayasan Berdaya Putri Habibie, sehingga jadi fokusnya bukan hanya untuk perempuan aja ya, cuma memang difokuskan untuk keluarga. Betul. Ibu terutama. Karena ibu merupakan garda terdepan. Betul. Yang membuat generasi-generasi berikutnya ya. Betul sekali. Keren Mbak Putri. Mbak Putri. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang Yayasan Berdaya Putri Habibie, itu dibangun tahun 2021 ya. Dibuat sampai sejauh ini berarti sudah 3 tahunan. 3 tahunan. Ya, pasti banyak pengetahuan baru, masalah yang dihadapi juga. Betul. Tapi solusinya juga pasti ada. Betul. Di dalam menyenangkan sih di dalam itu. yayasan itu ya. Gitu dah. Kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih pasti UMKM juga di dalam dibahas di situ ya. Betul ya. Untuk tantangan UMKM di Indonesia saat ini menurut pandangan Mbak Putri gitu, di era digital ini apa sih yang terberat gitu? Sebenarnya banyak sekali tantangannya ya, tapi kalau dikaitkan dengan perdigitalan. Jadi sebenarnya UMKM kita itu produknya itu udah bagus-bagus. Kapasitas dan kapabilitas mereka untuk membuat sebuah produk itu tidak diragukan. Iya memang masih banyak yang harus dibina, tapi yang sudah ready untuk naik kelas pun itu juga banyak sekali yang produk itu udah bagus, yang bisa disandingkan dengan produk brand-brand besar. Tapi kadang kesulitan yang ada adalah mereka ini kesulitan untuk go digital. Gak usah teman-teman UMKM. Aku aja atau misalnya adik aku atau ibu aku tuh kadang tuh juga kesulitan dalam gimana caranya mentranslate sebuah brand message produk itu menjadi sebuah konten. Mereka sekarang harus perangnya, mengambil attentionnya, porsi attentionnya itu berkompetisi dengan brand-brand besar yang emang udah punya strategi. Iya, yang memang udah punya strategi yang luar biasa. Betul, kayak aku waktu dulu itu. Iya, sedangkan kita baru mulai. Ya pasti kalah lah kalau misalnya harus bersaing dengan mereka ya. Betul, ya mungkin ya bisa menang, tapi itu harus melalui sebuah proses yang konsisten kan. Dan kadang konsistensi itu yang orang itu di dalam instant culture ini lack kan. Kesulitan mereka adalah sebenarnya untuk bisa berproses sih kadang Mas. I mean semua bisa bikin, bisa set up platform digital. Semua bisa bikin konten pada akhirnya, diajarin gitu kan, sekarang kamera udah bagus apa segala macam. Tapi dalam prosesnya itu kan diperlukan konsistensi, diperlukan awareness bahwa ini tuh nggak instan loh. Tapi kita selalu dihadapkan dengan culture di mana sebuah itu instan, gampang. Tiba-tiba iya sih ini itu instan jadi ini jadi itu segala macam. Tiba-tiba kalau di FYP ini kejual segini banyak dan itu nggak sesuai dengan realita yang biasanya dijalani oleh teman-teman UMKM. Jadi itu shape ekspektasi gitu loh Mas. Jadi membuat orang jadi itu juga tantangannya ya. Jadi orang jadi kayak gitu. Kok gue gak kayak gitu ya? Tuh orang bisa gitu. Kok gue gitu. apa gue gagal ya? Betul. Managing expectationnya menjadi sulit karena memang tiap hari dihadapkan dengan konten mimpi kan Mas? Iya betul. Nah kata-kata yang bagus, konten mimpi. Konten mimpi. Itu yang jadi hambatan ya. Iya, yang jadi masalah. Akhirnya jadi masalah. Kalau sekarang kan kita bisa melihatnya sebagai ini inspirasi, nanti bisa gini segala macam. Iya, tapi ternyata psychologically dan juga secara Mas manusia, kita ngeliat gitu kan berarti ekspektasi kita juga
dengan konten gue akan gitu gitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak selalu terjadi. Iya, betul. Tetap aja nggak melulu konsistensi itu nomor satu. Iya. Apakah kita bisa berjalan dengan proses, menikmati lama, itu pasti lama, dan konsisten. Nah kadang itu yang menjadi hambatan karena mindset dan roadmap-nya itu tuh udah keburu ke-shape dengan ekspektasi dari konten mimpi. Iya. Jadi solusinya konsisten. Kalau tadi menurut Mbak Putri ya, untuk menghadapi konsisten gitu ya. Dan networking. Dan sekarang ini banyak juga dibahas tentang lo jangan lihat hasilnya, lihat prosesnya. Betul. Ya itu di konsisten itu ya. Iya, karena ya mau di semua aspek konten, misalnya ya kalau diet, before after. Iya. Kalau kasih proses nggak seru. Iya. Maunya afternya. Berapa lama Kak? Pertanyaannya Kak, kalau Mbak Mas kalau di dalam konten seperti itu, berapa lama turunnya berapa cepat gitu-gitu kan? Jadi mereka mau kayak hasilnya, tapi prosesnya itu tuh bukan sesuatu yang seksi untuk dinikmati. Iya, gitu kan? betul. Begitu juga dengan kita sebagai business owner. Berproses itu tuh bukan sesuatu yang seksi untuk kita jadikan mimpi kan sebenarnya. Ya itu sih kalau buat dari aku sih dari segi dan sebagai seorang akademisi dan juga edukator, ya gimana cara kita bisa kayak ya itu one of the realities that can happen to you, tapi nggak selalu semuanya tuh dapat kayak gitu. Betul, dan even if kamu dapat kayak gitu, bisa maintain nggak? Are you ready? Untuk tiba-tiba duar kayak begitu. Iya, karena nggak semua ready juga. Ya banyak sih, konten mimpi itu banyak banget sekarang. Jadi bagus. Iya, selama bagus. Kita bisa manage expectation. Iya sih. Manage expectation yang kadang-kadang mereka belum atur itu dengan baik. Betul. Gitu ya. Nggak usah teman-teman UMKM atau teman-teman di luar sana ya. Aku pun juga kayak terkadang. Iya gue sampai sekarang pun gitu bikin ekspektasinya kalau aku rutin bikin konten tiap hari ini semua pasti akan naik nih, kontennya bagus, engagementnya bagus. Enggak juga. Iya. Ada aja hari-hari di mana itu enggak gitu. Kita masuk sekarang ke Mbak Putri kan support UMKM banget nih. Iya. Ya. Menurut Mbak Putri tuh seberapa ngefeknya sih media sosial ini yang saat ini yang sudah semakin menggila ini untuk para UMKM ini, seberapa besar efeknya untuk mereka? Efeknya sih heboh banget ya, dan juga aku salah satu yang merasakan juga kan before dan after social media culture ini. Tentunya dengan adanya social media, teman-teman UMKM itu punya possibility yang sangat luas. Kalau dulu kita baru bisa terkenal lewat jalur TV, koran, dan media konvensional, sekarang kita bisa literally punya panggung sendiri, kita bisa punya TV sendiri. Tapi ya itu balik lagi Mas, itu memang mimpi yang indah banget ya, kayak bagus sekarang UMKM ditemani oleh social media dan bisa ini bisa, tapi itu juga harus diperhatikan karena banyak juga teman-teman kita yang belum bisa managing itu. Entah itu kayak apa yang harus di-post, apa yang nggak boleh di-post, how to give comments, gimana kita itu. Dan again ya teman-teman, untuk para business owners penting loh untuk kita tuh menjaga reputasi dan juga personal branding kita. Penting ya, bukan hanya untuk produknya ya, atau tapi untuk kita juga sangat penting. Betul. Aku sering kali ya teman-teman ya, I mean kalau misalnya kita ngomongin, aku coba dari angle yang beda ya Mas. Kalau gimana cara impactnya, ya impactful banget karena lo bisa digital marketing dan lain-lain. Itu udah pasti. Cuman yang aku perlu tekankan lagi teman-teman, begitu kamu decide untuk menjadi seorang business owner, treat yourself as an extension of your product juga. Jadi jagalah perilakumu juga, jagalah ketikanmu di internet juga, karena banyak sekali ya aku dapat komen-komen, misalnya ada julidnya pakai akun jualan bakulannya dia gitu kan. Jadi aduh sayang banget ya. Karena kita perlu edukasi tentang itu juga kali ya. Betul, personal branding Mas, untuk business owners harus dikencangkan lagi. Karena gini teman-teman, intinya bukan kita mau jadi artis, maksudnya nge-post gitu untuk jadi artis, nggak gitu. Tapi dengan kita bisa mengembangkan personal branding, pelan-pelan trust masyarakat atau trust konsumen terhadap dirimu ini kan juga kuat ya. Berarti kayaknya Ibu Tami ini misalnya Tami adalah orang yang dependable. Aku percaya dia bisa dipercaya nih. Produknya selalu deliver. Dia adalah orang yang punya taste yang oke. Itu kan semua bisa di shape teman-teman melalui personal branding strategy. Dengan begitu
ada ribuan brownies di Jakarta, kenapa belinya di Ibu Tami? Oh karena saya ngeliat Ibu Tami orangnya gini. Iya, itu sangat ngefek. Gitu. Oke, tadi itu kan don'ts-nya ya. Jangan strategi yang, jangan, kalau menurut Mbak Putri strategi yang terbaik gitu untuk digunakan yang bisa dicoba oleh RS-Kawan sekarang yang mau branding bisnisnya atau apanya di era saat ini, menurut Mbak Putri apa yang harus dicoba, yang patut dicoba gitu? Yang patut dicoba itu nggak usah ribet-ribet guys, konsisten aja dulu. Tuh, konsisten. Menikmati prosesnya aja dulu, karena itu yang paling bosen. Kalau bikin kontennya seru, ini seru, tapi ya menjalani proses tersebut itu sesuatu yang bosen. Jadi susah, itu yang paling susah. Jadi jaga konsistensi itu ya. Iya. Jadi RS-Kawan dimanapun berada, konsisten itu kunci pertama. Jadi strategi gimana untuk di media sosial sekarang banyak, lo bikin konsistennya dulu. Iya. Seperti gini teman-teman, kamu bikin strategi aja. Sekarang di ChatGPT juga udah bisa. Kayak tulis aja, Hai ChatGPT, you are brand, kamu adalah sebuah brand strategis. Gue punya toko gini-gini, asetnya nih, bikinin dong strategi branding untuk 6 bulan ke depan. Itu akan jadi dan pretty good, bagus juga. Tapi kitanya bisa nggak menjalani dengan konsisten, karena konsisten itu bosan teman-teman. Tapi harus. Oke. Nah, aku yakin nih Mbak, banyak yang tadi kita bahas tentang konsisten juga, personal branding juga. Jadi selain juga bisnis kita, tapi kita pun juga harus jaga kita punya attitude dan lain sebagainya ya. Banyak nih pasti dalam hati RS-Kawan di mana, ya iya lo punya nama begitu ya, lo pasti image lo bagus-bagus aja. Nah gue gitu. Nah kalau gitu justru kayak ini silakan coba gimana Mbak Putri? Gimana ya teman-teman? Emang aku sangat bersyukur ya punya keluarga yang sudah lebih dulu berpengaruh, berdampak. Itu sesuatu yang sangat amat aku syukuri. Tapi memang menjadi menjadi turunannya itu juga punya challenge loh. Berarti kan memang harus kita jaga betul. Terutama keluargaku bukan yang, mereka benar-benar akademisi dan give back to community banget gitu loh. Ya gak banyak dramanya lah gitu Mas. Jadi itu sesuatu yang jangan sampai dramanya dari gue gitu. Karena possible jadi banget. Lebih berat ya, lebih berat untuk menjaga itu dan mengatur itu. Banyak restriction sih jadinya. Maksudnya kita dari aku kecil kan juga dulu aku lahir kakekku lagi jadi dubes. Jadi ya aku udah hidup sebagai seorang cucu yang harus menjaga peran. Nama baiknya. Betul. Kakek, iya. Dan sebagainya. Jadi ya itu udah comes naturally aja sebenarnya untuk aku. Jadi terlatih dari kecil. Cuman kalau ngelihat teman-teman udah apalagi di zaman muda ya. Gue juga pengen kayak gitu. Hura-hura Iya gue juga gue pengen ikut gitu-gitu tuh ada lah. Even sekarang ya kayak gue pengen deh bikin konten gini. Gue pengen pakai baju kayak gitu, nggak bisa kan? Iya betul. Tapi banyak yang difikirkan. Banyak yang difikirkan dan dengan mengenai kayak kemauan kita, dampak apa segala macam itu menjadi harus dipikirin lagi gitu, karena your actions does not speak only for yourself, tapi your whole family kan jadinya, karena aku menggunakan sebuah nama marga gitu. Ya betul. Jadi RS-Kawan, jadi teman-teman RS-Kawan, jadi bukan hanya bukan semena-mena karena punya nama keluarga yang sudah diketahui oleh halayak menjadi lebih mudah, malah enggak ya. Jadi justru itu dijadikan harus kita lebih hati-hati lagi. Tapi tentu ada mudahnya. Tentu ada kemudahan ya. Betul, pastinya co-branding itu menjadi baik. Co-branding itu berarti teman-teman maksudnya namanya diasosiasikan dengan apa? Diasosiasikan dengan prestasi-prestasi sebelumnya, dengan hal-hal baik yang sudah dilakukan, dengan dampak dan juga prestasinya. Tapi ya itu menjadi sebuah acuan dan pacuan juga untuk aku. Gini, kalau misalnya sampai level kakek-kakekku kayaknya sulit ya. Realistic speaking aja. Cuman ya paling nggak mengarah lah. Menuju ke situ. Ke arah sana dikit lah. Ibaratnya beliau-beliau ini 10, aku palingnya 3 lah. Atau jangan minus aja gitu. Iya betul setuju. Jaga itu sih. Tapi aku sangat thankful karena melalui co-branding tersebut banyak sekali juga pintu-pintu yang terbuka. Iya pasti. Dan dari pintu-pintu yang terbuka untuk aku mencoba untuk membuka pintu untuk teman-teman lain gitu. Itu yang paling penting sih. Ya itu berarti memanfaatkan yang kita punya untuk orang lain. Aku setuju karena dari di awal kalau teman-teman saksikan yang Mbak Putri sangat menekankan, buat aku dan keluargaku dan lingkungan terkecil sudah pasti aku bisa memberikan dampak. Tapi aku pengen lebih besar lagi dampaknya ke orang luas gitu ya. Betul, itu penting banget sih. Iya, oke. Oke Mbak Putri, ada pertanyaan juga nih kan sekarang Mbak Putri aktif di
TikTok, di Instagram ya, seru kita lihat. Oke, nah untuk UMKM nih yang baru-baru nih RS-Kawan di rumah yang pengen coba-coba ngonten gitu ya. Jadi yang paling tepat tuh platform yang mana? Dan apa yang harus mereka lakukan yang paling tepat untuk mereka tuh memulai itu yang seperti apa, Mbak Putri kalau saran ya? Ya, aku lihat sekarang memang landscape udah berbeda dengan waktu aku mulai dulu. Waktu aku mulai dulu TikTok itu kan masih jadi aplikasi joget-joget ya Mas, kalau ingat ya. Betul. Tahun-tahun 2018 gitu kan masih berbeda banget sama functionality-nya dia yang sekarang. Kalau aku sekarang lebih menyarankan teman-teman yang berjualan ataupun mau personal branding, grow-nya itu tier pertamanya dari TikTok. Karena di situ banyak sekali fasilitas yang ada. Kamu mau jualan di situ bisa. TikTok Live dan lain sebagainya. TikTok Live mau jualan bisa. Sudah ada payment gateway, udah kayak e-commerce di situ. Jadi kamu nggak perlu banyak pelajari e-commerce lain. Untuk ini to start ya. Kalau mau live bisa dapat duit, disawer di situ dengan stiker whatsoever. Kalau misalnya itu adalah sejalan dengan hatimu, kamu suka dan setuju, monggo. Kamu bikin konten lebih gampang viral karena teman-teman yang punya follower 100 sama yang punya follower 1 juta sama-sama punya opportunity untuk bisa viral di sana. Kalau di Instagram kan mereka start dengan celebrity culture ya. Jadi mereka yang punya banyak follower mereka yang banyak lihat. Kalau di TikTok ini enggak. That's why it is so interesting untuk ngeliat konten TikTok. Aku suka karena kita bisa sambil social research juga kan, kayak ini apain sih orang-orang tuh dari berbagai macam layer masyarakat tuh apa sih yang disukain. Dan untuk social researcher aku sih sangat suka ya ngeliat itu di TikTok ya. Iya, banyak sih yang bilang sekarang, aku pun belum coba ya, tapi banyak yang bilang kalian kalau mau coba untuk bisnis untuk apa, mau pakai sosmed gitu ya, pakai TikTok deh. Sekarang ini karena bisa dimulai dari situ ya, bukan berarti Instagram juga nanti nggak bagus, tapi dimulai dari TikTok. Coba dulu yang buat konten-konten, mau coba di TikTok dulu ya, karena di situ banyak hal yang bisa dicoba. Betul, mungkin gini teman-teman, kalau aku bisa mappingnya, TikTok ini kamu gunakan untuk awareness dan traffic. Untuk awareness nanti, teman-teman. Iya, nanti saat mau bikin community building activitiesnya kamu tarik ke Instagram. Karena di Instagram punya banyak fasilitas untuk kalian build community. Sekarang mereka punya broadcast channel. Kamu bisa bikin komunitas kamu di situ. Kamu bisa cari uang juga di situ dengan cara third party. Misalnya kamu adalah afiliator, bikin sebuah grup bagi-bagi diskon gitu, atau kayak barang diskon, masuk semua situ, kasih link afiliasi kamu dan bisa jualan dari situ juga. Walaupun dari Instagram belum ada peluang untuk directly get money from the Instagramnya, tapi banyak cara juga. Terutama dalam konteks community building, aku sangat endorse Instagram. Kalau community ya, oke, menarik tuh. Tadi udah dapat ilmu banyak banget tuh dari Mbak Putri gimana cara untuk kita mulai bisnis dengan sosial media yang eranya seperti sekarang ini. Kemudian apa sih yang bikin kita konsisten dan harus capai sesuatu itu nggak bisa ucuk-ucuk langsung terlihat yang konten mimpi itu, tapi memang bolak-balik sekarang kan prosesnya, konsistensi itu yang harus dimiliki oleh teman-teman RS-Kawan dimanapun berada gitu ya. Dan untuk pelaku UMKM juga ya, tadi juga sudah dikasih tahu apa sih sebaiknya melakukan apa dan apa yang jangan dilakukan gitu. Tadi banyak sih yang menarik banget. Jadi aku terutama kalau ngeliat kayak orang fokus ke produknya, orang gampang ngejualan makanan ya, fokusnya ke makanannya. Tapi di era sekarang ini personal branding lo juga penting gitu ya. Benar teman-teman, ini mungkin one piece of advice yang aku bisa kasih business owner adalah kita sekarang tuh di era yang bukan menjual produk. Jadi produk utamanya tuh bukanlah produk, tapi cerita. Iya. Betul. Sebuah naratif yang kalian buat menjadi sebuah campaign di mana produk kalian itu ada turunannya. Iya, justru kitanya ya. Betul. Kayak bener loh, itu bener banget. Itu bener banget sih. Kalau aku ngeliatnya brand products yang works, mereka tuh jualnya itu cara mapping strateginya gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, ya, itu sangat berpengaruh. Betul. Setuju aku. Teman-teman utilize the AI, pelajari gimana caranya kita bisa menggunakan AI untuk bisa nge-cut budget, karena itu sangat amat berpengaruh ya Mas. Betul. Jadi kayak misalnya kalian perlu copywriting, kalian perlu strategi, apapun itu yang bisa dibikin bagian formatnya, kalian bisa pakai AI kemudian baru disempurnakan. One piece of advice yang mungkin kalau buat teman-teman UMKM itu masih suka luput. Iya. Nah, teman-teman UMKM, advice yang sangat berguna.
dengerin Mbak Putri, catat kalau perlu. Oke, balik lagi ngomongin sosial media nih Mbak Putri nih. Menurutmu Mbak Putri, ada Q&A nih ya. Sebenarnya yang menurut Mbak Putri antara Instagram sama TikTok gitu ya, apa sih yang membedakan marketnya? Karena kan Mbak Putri share di dua-duanya nih, di Instagram juga, di TikTok juga gitu. Jadi yang membedakan market di antara Instagram dan TikTok apa? Yang pasti aku ngomonginnya ini ya behavioral ya, nggak usah umur ya, karena kalau umur tuh sekarang tuh kayak aku merasa itu bukan acuan yang paling tepat kalau ngomongin tentang itu. Mungkin lebih ke behavioral. Nah kalau secara behavior aku melihat bahwa TikTok itu dia itu lebih craving relatability and rawness gitu. Jadi kalau dulu Instagram itu dengan celebrity culture-nya kita membuat sesuatu yang perfect, kita yang paling bagus, cahaya yang paling keren. Betul, kamera visual yang bagus dan kita persona yang selalu cantik gitu kan. Masa aku cantik terus gitu. Itu adalah personality Instagram ya. Walaupun sekarang dengan adanya Reels segala macam dia mulai shifting juga. Tapi core-nya tuh masih di situ aku ngeliatnya. Namun kalau TikTok itu yang mereka itu crave, yang disukai itu adalah relatability. Jadi semakin kamu mirip dengan aku sehari-hari di rumah, makin FYP, semakin kamu dicintai. Gitu ya, betul juga. Karena ya mereka sudah tidak lagi mendambakan selebriti gitu. Jadi it's not about kayak idolizing someone yang kayak perfect lagi, tapi how you are relatable to me. Keseharian kita lebih mirip, lebih. Kalau sama sih pain pointnya sama gue, problem dan kesulitan lo kok sama kayak gue sih. Therefore kayak gue tuh merasa connected sama lo. Mungkin nggak selalu harus kayak kalau dulu kan cantik banget atau apa, jago ini banget, jago itu banget, mungkin nggak. Tapi to have similar problems in life aja bisa menjadi orang itu menjadi loyalis kamu gitu. Lo sama kayak gue ngalamin ini. Iya, gue juga gitu kan. Jadi kayak suka dengan jadi suka merasa itu disuarakan itu TikTok dan juga udah nggak lagi tuh mesti cakep gitu kan. Jadi semakin mirip dengan realita di lapangan, semakin works. Contohnya contohnya yang Mbak Putri pernah bikin apa contohnya? Apa ya? Nah kalau aku tuh TikTok aku tuh dia itu berjalan dengan organik ya. Jadi aku tuh masih tetap core ku adalah di Instagram. Di mirroring ke TikTok. Tapi aku lumayan suka bacain fenomenanya gitu, walaupun belum translate di konten aku yang secara pribadi. Kalau konten aku secara pribadi sih gini, Mas tahu kan kalau konten, "Hai guys, hari ini aku mau bikin gini." Itu kan Instagram banget. Nah kalau TikTok lebih ke langsung aja gitu kayak males sih gue sebenarnya, cuman ya gimana, gue lapar dia mau bikin gitu itu ya. Kan pain point. Apa pain ini kisi-kisi buat teman-teman yang mau bikin konten ya di TikTok. Instead of looking for sesuatu yang ideal, coba kuliknya pain, kuliknya problem, kesakitan, kesulitan yang dirasakan tuh apa, itu menjadi hook yang lebih efektif dibanding sesuatu yang ideal. Yang ideal sudah tidak lagi seksi. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau di TikTok itu, kalau Instagram itu agak membuat sesuatu yang dramatis, yang agak sedikit palsu, dibuat-buat. Timbul memang tidak selalu seperti itu, tapi mayoritas mungkin bukan dibuat-buat ya, lebih kayak ideal. Yang kita menampilkan sesuatu yang terbaik, hidup kita yang ideal, terbaik, which is also good. Kayak apa-apa. Itu nice juga. Tapi beda karakter aja dengan TikTok. Dan TikTok sekarang kebetulan secara behavior dan culture, konten yang kayak gitu tuh lebih diminati. Betul. Ya kan zaman berubah ya. Kita harus menyesuaikan dengan zaman, bukan zaman yang ngikutin kita ya. Betul. Dan seperti dengan sosial media by the way, juga. Karena kita ngobrolin tentang UMKM, jangan pikir skill ini tuh hanya untuk kita content creator. Kalian sebagai saat sudah agree dan sudah berkomitmen untuk menjadi seorang business owner, ada baiknya kalian juga berkomitmen untuk menjadi seorang social researcher. Karena produk yang kalian bikin ke depannya itu bukan karena aku suka, bukan karena menurut gue ini enak gitu, tapi apa problem di sana yang bisa saya solve, saya bantu perbaiki dan selesaikan menggunakan produk saya gitu. Dan itu kan bisa didapetin dari mana, Mas? Dari social research. Gitu. Tuh, dengerin lagi, ilmu lagi tuh buat teman-teman di UMKM juga di sana, RS-kawan. Oke, tadi sosial media kita udah bicara ya kenapa Mbak Putri pakai dua platform itu dan kelebihan kekurangannya dan bedanya marketnya di dalamnya. Sekarang kita pertanyaan yang ringan aja, penutup nih sebelum kita selesai.
pasti kan pernah ada komen nih Mbak. Komen-komen jangan komen jahat pasti pernah kan? Oh iya, sehari-hari. Sehari-hari ya. Biarkan saja, negatif itu biarkan saja. Nah komen lucu. Nah komen lucu yang pernah dapat, boleh beberapa deh ceritain, boleh nggak Mbak komen lucu di konten apa dan kemudian? Komen lucu tuh aku justru lupa ya sebenarnya. Kok komen lucu apa ya? Paling kayak nggak sih, kalau aku sih lebih ke komen-komen sedih sih, komen-komen jahat sih lebih tepatnya. Tapi ini sesuatu yang ringan, tapi di dalam culture sekarang ini menurut aku ini salah satu hal yang teman-teman harus bener-bener ready. Kalau memang mau mulai jadi business owner, meaning harus masuk ke dunia digital dong. Iya, betul. Kita harus ready. Karena gini, kalau misalnya di kehidupan normal kita, orang tuh nggak punya akses untuk kayak lo jelek sih gitu kan, itu gak mungkin. Tapi gitu. ada wadahnya kayak silakan yuk kayak gitu kan. Sekarang ini menjadi mungkin untuk stranger. Ibaratnya nih kalau misalnya di dunia asli kan kayak datang nih, masak lo aneh banget sih, gitu kan. Itu kan nggak mungkin kejadian gitu di dunia asli, kayak kecil sekali kemungkinannya. Tapi itu bisa di dunia digital. Dan kita sebagai manusia kan kayak, lo kok gitu sih, kalau emang lo siapa gitu tuh pasti ada. Jadi itu sih yang harus di-manage, dan menurut aku itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kalau pada ini gak boleh baper ya. Iya, kalau kita ngelihat misalnya teman kita nih follower banyak, habis itu dikomenin kayak kok gue dikomenin gini, udah nggak usah dipikirin gitu kan. Tapi saat itu terjadi pada kita, gak bisa nggak dipikirin. Sekecil apapun, paling misalnya nih kamu kita nih sebagai pemilik F&B, usaha F&B, di komen 2 huruf aja, IH, gitu aja. Itu kan kayak gitu ya. Gue kan capek-capek ini pakai usaha apa segala macam, orang nggak jelas juntrungannya dari mana. Mending ada profile picture, nggak ada juga. Ada. Aku bodong. Gitu. Itu kan sesuatu yang kita nggak akan ready. Mau dibilang ya gue sih nggak mikirin gini. Nggak mungkin. Pasti kepikiran di awal. Nah itu saat sebuah situasi yang tidak mungkin kalian tidak alami. One day pasti kita akan dapat sebaik apapun personal branding kamu. Betul. Mau dikata sempurna itu pasti ada satu bagian dari hidupmu yang orang akan katain. Betul. Itu harus ready. Expect aja. Kayak misalnya jangan menolak atau kayak gue nggak, itu akan terjadi. Whether you like it or not, itu akan terjadi. Jadi mending ya udah expect aja itu untuk, dan ya coba untuk bisa memanage perasaan aja. Karena itu pasti kejadian. Lo pasti sakit hati. Atau nanti kayak bertahun-tahun ketika itu udah jadi kayak gitu udah bodo amat. Udah gitu bodo amat, tapi itu melalui proses. Ya jadi yang Mbak Putri pernah ada yang menyakitkan deh, misalnya komen yang sampai itu pernah. Sudah aku post kok, aku tuh bikin rangkuman komen-komen menyakitkan. Dan tau nggak apa yang menarik dari Digital Insight ya? Apa? Viral. Juta-juta. Orang seneng ya. Orang seneng. Penderitaan orang lain ya. Maka aku bilang kita ngehook dengan cara ideal, kayak menyajikan sesuatu yang ideal itu tuh udah nggak lagi seksi, tapi ketika kita kasih pain, suffering, permasalahan sedih gitu, orang senang gitu. Untuk pembelajaran, tapi juga untuk kayak tapi itu aku sebuah pelajaran banget sih. Aku nggak expect sebenarnya untuk itu memiliki engagement yang sebegitu tingginya. Cuman orang literally pengen kayak, aduh lo semua mesti lihat nih ya, ini struggle daily life gue ya. Sebenarnya gue mencoba, gue tuh pengen sharing doang tahu, tapi kok abis itu gini. Nggak ada kayak keinginan untuk jual derita atau gimana. Emang gue pengen sebagai manusia, gue pengen adalah BT-BT. Pasti ada mas BT-BTnya kamu sebagai nggak mungkin nggak. Pasti ada slip 1-2 kali. Dan itu aku kayak ini nih gue pengen gitu. Terus ternyata pelajaran banget sih yang aku dapetin. Ternyata emang confirm validitasnya bahwa adalah pain itu viral, seksi. Disukain. Jadi ya itu one piece of advice lagi. If you wanna go like promoting your brand atau apapun itu. Ya sebenarnya mulai dengan permasalahan. Jadi bukan suatu keidealisan yang sempurna gitu ya. Zamannya udah berubah. Coba deh misalnya Mas lihat teman-teman kita, artis-artis, selebriti, influencer, bla 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 yang menyajikan kehidupan ideal. Cantik, ganteng, tajir, ini itu segala macam perfect. Yang dibandingkan teman-teman kita yang
biasa-biasa aja. Maksudnya kayak menyajikan hidupnya seperti itu. Sekarang yang lebih dicintai yang mana? Iya. Yang orang-orang yang ideal ini, some way I don't know why, itu tuh jadi kayak karena terasa jauh mas. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dicintai sekarang ini, itu ternyata bukan lagi menjadi sebuah sosok yang sempurna, tapi menjadi sebuah sosok yang true aja. Tuh. Nah, jadi apa adanya. Itu udah zaman membuat seperti mungkin kalau dulu 5 tahun lalu sampai 10 tahun lalu pastinya ya, kita harus melakukan sesuatu yang sempurna. Betul. Bahwa ibu rumah tangga itu harus seperti apa, bapak itu harus berangkat ke kantor pakai dasi, berangkat pagi-pagi dadah-dadah di jalan. Betul. Pulang udah ada makanan kayak gitulah ya. Betul. Kalau sekarang konten sekarang enggak. Sekarang justru semakin semakin gitu, kita semakin suka. Betul. Baru aja aku ada satu konten yang lumayan viral adalah aku gini spill isi kulkas konten kreator. Terus kulkas gue kan berantakan banget ya. Aku tuh bukan orang yang organized teman-teman, sangat tidak. Bukan yang pakai dilaci-laciin gitu nggak? Tidak, sampai akhirnya setelah konten tersebut aku akhirnya gue hire kitchen manager nih, gue kayak nggak bisa nih. Itu banyak banget mas engagementnya yang ternyata kayak ya komennya terbagi di atas ternyata konten kreator kayak gini. Konten negatif ya. Kok nggak kayak konten kreator lain sih gini. Atau yang kayak aku juga kayak gini segala macam gitu. Dan justru business wise yang kayak gitu-gitu tuh justru yang didatengin sama brand. Iya, disukain. Kak butuh kulkas baru nggak? Iya, atau betul. Apa ini aku itu juga denger pembersih. Itu. Semakin lo ya apa adanya aja. Justru ya gini mas, maksudnya kita dari segi bisnis ya, brand masuk ke kita, misalnya ini sebagai content creator, sebagai business owner, whatever it is, kita tuh harus memberikan wadah untuk beliau tuh masuk. Apa problem lo? Problem kita yang bisa di-solve oleh brand tersebut gitu. Jadi berikan jalan aja gitu. Iya. Kalau kita kasih tahu yang udah bagus, yang buat masuknya dia di era sekarang ini ya udah indah juga, udah bagus. Kita gimana mau supportnya gitu ya. Kan. Jadi ya open aja sih menurut aku. Oke. Gitu, seru ya. Seru. Tapi lagi-lagi ya tadi itu pendapat dari kita, dari Mbak Putri juga terkait dengan sosial media, terkait dengan juga dengan konten-konten yang mau dibuat. Tapi sudah dengan pengalaman yang dilalui Mbak Putri, advice seperti itulah yang teman-teman mungkin bisa coba. Betul. Ada 1001 advice. Betul. Different realities produces different wisdom. Jadi teman-teman kalau mau semakin kaya harus dengar banyak perspektif sih. Yes, betul. Gitu. Okay. Jadi jangan lupa nonton terus nih podcast ini karena banyak banget perspektif yang bisa kalian dapat. Ini kalau misalnya mau diterusin kayaknya sampai besok nih kita mungkin seru ya. Aman, tenang. Seru loh. Bukan hanya RSKawan tapi teman-teman semua di sini ada 100 orang di depan saya ini juga semua mendengar manfaatnya. Betul. Gitu ya. Ramai banget loh di sini teman-teman. Iya, betul. Terima kasih ya. Thank you Mas. Thank Mbak you Putri for semakin me. sukses. Terima kasih. Amin. Dengan Yayasan Berdaya Putri Habibie. Salam untuk seluruh keluarga. Amin. Semoga apa yang dikerjakan seperti tujuan utamanya tersampaikan dan bermanfaat untuk banyak orang seperti ini utamanya. Amin. Gitu ya. Thank you so much RS Kawan. Thank you so much. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, baik. Sampai ketemu RS Kawan di podcast berusaha selanjutnya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay.